Horas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di hari Kamis, diambil dari kitab Zakaria pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hidup di dalam dunia ini, kita senantiasa diharapkan untuk berbagi kasih. Terlebih khusus, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang beribadah tetapi hanya sebuah formalitas. Mereka beribadah tetapi dirinya lah menjadi pusat di dalam ibadah. Ketika selesai ibadah, maka dirinya juga tetap menjadi pusat di dalam kehidupan. Inilah yang disuarakan dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat yang ke-10. Bahwa ketika bangsa Israel hendak meminta petunjuk kepada Nabi terkait bagaimanakah peribadahan yang harus mereka lakukan, terutama di dalam ibadah puasa. Lalu Nabi mengatakan bahwa Allah tidak mengenankan setiap peribadahan yang mereka lakukan. Karena ketika mereka melakukan puasa, mereka melakukan hanya untuk diri sendiri. Ketika mereka makan dan minum, mereka juga melakukan untuk diri sendiri. Inilah yang saya katakan di dalam renungan sebelumnya, bahwa pusat diri menjadi sentral dari seluruh kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan bahwa sebagaimana orang yang berkenan di hadapan Allah, maka peribadahan kita harus berpusat kepada Allah itu sendiri. Maka Allah yang menciptakan kita harus tertuju kepada Allah lah. Pandangan, hati, pikiran kita, seluruh daripada tubuh, jiwa kita tertuju kepada Allah yang menciptakan kita dan berkuasa atas hidup kita. Dengan itulah kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Sehingga ketika kita melakukan ibadah, itu bukan menganggap Allah seperti mesin ATM. Karena kita yang menjadi pusat, maka dengan kita beribadah, kita mengharapkan Allah akan memberikan hadiah atas ibadah yang kita lakukan. Tetapi kita beribadah hanyalah mengucap syukur kepada Allah atas setiap anugerahnya dan berkatnya. Tuhan akan berikan karena Dia adalah Allah yang maha baik. Tetapi jangan memakai ibadah menjadi alat kita untuk menyogok tanda kutip Allah di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, tidak hanya di situ, tetapi setelah di dalam kehidupan hari lepas hari, kita juga diingatkan agar bertindak adil dan tidak menjadi penindas di dalam kehidupan kita, terlebih kepada mereka yang kaum lemah. Pada saat itu perempuan, terlebih para janda, lalu orang miskin, para gembala, orang yang datang adalah bagian terendah di dalam kalangan masyarakat Israel. Itu mengapa dikatakan jangan engkau menjadi penindas pada janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Sehingga diminta kepada bangsa Israel untuk tidak menindas kaum lemah yang sudah tertindas secara sosiologis. Bagaimana dalam kehidupan kita? Ada di dalam sebuah buku, ketika orang bertanya dalam kehidupan sehari-hari, ada orang bertanya, besok apa yang mau dimakan? Ada yang bertanya lagi ketika memiliki ekonomi menengah ke atas, besok mau makan apa? Atau besok mau makan di mana?
Ini menandakan dia memiliki perilihan di dalam hidup. Tetapi ketika ekonomi semakin tinggi, banyak orang bertanya lain, besok siapakah yang kita makan? Dan ini menjadi sebuah realitas hidup. Terlebih ketika pasar bebas menjadi bagian di dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dunia saat ini. Tidak jarang para pemilik modal menghancurkan mereka yang tidak memiliki modal yang cukup. Mereka mampu menekan harga sehingga orang tidak lagi membeli dari satu toko tetapi menjadi kepada tokonya. Monopoli terjadi. Inilah yang harus dihindari dalam kehidupan orang Kristen. Dan lebih dari itu, kita diminta untuk tidak merancang kejahatan dan penindasan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang 10 bagian selanjutnya, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, ketika hati kita tidak damai, ketika hati kita dipenuhi oleh kebencian, ketika hati kita dipenuhi oleh dendam, maka dimungkinkan pada saat pagi hari kita bangun, maka yang kita pikirkan pertama adalah apa yang saya lakukan untuk menghancurkan dia, apa yang saya lakukan untuk mengalahkan dia. Maka hidup kita adalah hidup yang menghancurkan orang lain. Tapi kita diminta hari ini untuk memikirkan bagaimana mampu membangun bersama, sebagaimana Allah yang menjadi dasar kehidupan manusia membangun kehidupan kita menjadi orang yang dikenangkan di hadapannya. Karena itu hari ini, marilah apa yang bisa saya bantu kepada orang lain. Hari ini, apa yang bisa saya berikan kepada mereka kaum lemah. Pandemi telah banyak memakan korban, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini memiliki usaha namun harus tutup. Kita memiliki saudara-saudara yang mungkin terancam di dalam makanan hari lepas hari. Kita memiliki saudara-saudara yang tidak memiliki modal untuk pergi di dalam kesehatan ke rumah sakit. Mari kita hadir dalam kehidupan mereka, sebagaimana Allah senantiasa hadir bagi kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita menghilangkan dendam dalam hidup kita. Marilah kita menyingkirkan kebencian sehingga tidak pernah terbersit dalam pikiran kita dikarenakan hati kita yang tidak baik untuk memikirkan, menjatuhkan orang, menindas dia, bahkan menghancurkan nyawanya sekalipun. Maka kita tidak menjadi para kapitalis di mana para ekonomi kuat menjadi semakin kuat, ekonomi lemah semakin lemah. Tapi mari kita sama-sama membangun dan Tuhan menjadi batu pendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita kokoh membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Dengan itu semakin akan banyak orang mengatakan, Allah memelihara hidupku melalui kamu. Allah senantiasa menyertai hidupku melalui kamu. Maka kita menjadi mitra Allah, maka kita menjadi kawan sekerja Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah yang mewartakan kasih karunia-Nya di dalam hidup ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memenuhi dalam anugerah-Mu. Kami mendoakan agar kami senantiasa dikuatkan untuk membawa kasih dan damai di sekitar kami. Kami tidak menjadi penindas, bahkan yang dapat menghilangkan nyawa sesama kami. Tapi biarlah anugerah yang kami miliki, kami dimampukan untuk membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terlebih kepada para janda, orang miskin, orang asing, dan siapapun yang membutuhkan bantuan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi mitra-Mu dan senantiasa hidup di dalam hadir bagi orang lain, karena Engkau senantiasa hadir bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan pandemi saat ini. Ketika jemaat-Mu saat ini dalam keadaan sakit, terlebih ketika terpapar COVID-19,
Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupannya, menguatkan dia melalui Roh-Mu. Ajarkanlah dia agar senantiasa di dalam pengharapan yang hidup, dan biarlah ia dapat bangkit beraktivitas terlebih memuji nama Tuhan, dan ia dapat menyaksikan Engkau senantiasa memelihara hidupnya. Berikanlah segala kebutuhan di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu, agar mereka bersukacita dalam iman yang teguh, hanya menyandarkan kepada Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.